Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama saya, Roza, di materi-materi pembelajaran ekonomi. Ya, saya harap kita dalam kondisi sehat dan prima semuanya. Oke, nah, bagaimana tentang pembelajaran-pembelajaran kita sebelumnya? Ya, saya harap pembelajaran saya mudah dimengerti dan kita semua paham, dan harusnya kita banyak-banyak berlatih mengerjakan soal-soal lain yang berbeda. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran atau materi yang akan saya sampaikan, jangan lupa ya, diklik subscribe, diklik lonceng, di komen, dan di share video YouTube kita. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke materi aplikasi fungsi linier di dalam pendapatan nasional. Nah, yang dimaksud fungsi pendapatan di sini adalah pendapatan nasional atau kita simbolkan dengan Y, yaitu pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Fungsi pendapatan nasional dirumuskan sebagai penjumlahan dari fungsi konsumsi atau C, consumption, dan fungsi tabungan atau S, saving. Formula dari fungsi pendapatan nasional adalah konsumsi C ditambah tabungan, atau Y sama dengan C ditambah S, konsumsi ditambah saving. Nah, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Artinya, bila fungsi pendapatan semakin besar, maka konsumsi dan tabungan juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi mempunyai beberapa asumsi. Yang pertama, terdapat sejumlah konsumsi mutlak tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan. Nah, yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang siap dibelanjakan, di mana fungsi konsumsi Y sama dengan fungsi dari Y. Yang ketiga, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang keempat, proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan, atau MPC, Marginal Propensity to Consume, adalah konstan. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Nah, formulanya adalah C sama dengan C0 tambah CY, di mana C itu adalah konsumsi dari masyarakat. C0 adalah autonomous consumption atau konsumsi otonom, yaitu konsumsi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sehingga mempunyai kecenderungan besarnya tetap. Ya, biasanya ini konstantanya. Gitu. Nah, yang C-nya adalah koefisien pendapatan nasional, atau kita bilang marginal propensity to consume atau MPC, di mana MPC adalah delta C dibagi delta Y, yaitu besarnya tambahan konsumsi proporsional, di mana besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Artinya, bila pendapatan nasional semakin besar, maka semakin besar pula konsumsinya, dan sebaliknya. Oke, sekali lagi formulanya C sama dengan C0 tambah CY. Yang berikutnya adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Formulanya kita bisa tulis S sama dengan S0 tambah SY, di mana S adalah tabungan masyarakat, SO adalah autonomous saving atau tabungan otonom, yaitu besar tingkat tabungan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Sedangkan S adalah koefisien pendapatan nasional
atau Marginal Propensity to Saving atau MPS, di mana MPS sama dengan delta S dibagi delta Y, yaitu besarnya tambahan tabungan proporsional di mana besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Fungsi tabungan dapat juga diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan di atas dalam persamaan pendapatan. Tadi kan persamaan pendapatan Y sama dengan C tambah S, ya, sehingga menghasilkan Y sama dengan C-nya tadi C0 tambah CY tambah S. Jadi S sama dengan Y dikurang C0 tambah CY, atau S sama dengan negatif C0 ditambah 1 kurang C kali Y, di mana S sama dengan S0 tambah SY. S sama dengan negatif C0 ditambah 1 dikurang C kali Y. Ya. Maka S0 tambah SY sama dengan negatif C0 tambah 1 kurang CY. Ya. Nah, jadi S0-nya ini sama dengan negatif CO. Ya, sama-sama konstantanya. Ya, jadi S0 sama dengan negatif CO. Sedangkan S sama dengan 1 kurang C, ya. Nah, ini tingkat kemiringannya atau gradiennya. S sama dengan 1 kurang C. Nah, sedangkan C tambah S sama dengan 1. Maka MPS-nya sama dengan 1 kurang MPC. Dan MPC sama dengan MPC tambah MPS sama dengan 1. Oke, cukup paham ya sampai di sini? Nah, ini gambar grafiknya. Di sini adalah fungsi Y-nya pendapatan, di sini adalah fungsi dari konsumsi dan savingnya. Ya, ini garis persamaan savingnya S0 tambah SY. Nah, di sini garis konsumsinya C sama dengan C0 tambah CY. Kan tadi S0-nya itu negatif C0. Ya, makanya dia pasti di bawah negatif C0. Ditambah C sama dengan C0 tambah CY. Ya, dan ini adalah fungsi dari pendapatan tadi Y sama dengan C tambah S. Ya, pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving atau tabungan. Oke ya, bisa kita lihat. Nah, contoh. Jika konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh fungsi persamaan C sama dengan 30 tambah 0,8Y. Bagaimanakah fungsi tabungannya? Berapa besarnya konsumsi jika pendapatan nasionalnya 100 dan berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 20? Nah, kita bahas yang pertama, apa fungsi tabungannya, ya. Nah, fungsi tabungan, kita sudah diketahui fungsi C sama dengan 30 tambah 0,8Y. Kalau secara kasat mata, tadi fungsi S sama dengan negatif C0 ditambah 1 kurang CY. Gitu ya. Berarti nanti hasilnya negatif 30 tambah 1 kurang 0,8. Negatif 30 dikurang ditambah 0,2Y. Ya. Atau kita pakai rumus aja. Y sama dengan C tambah S. Maka S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang C. C-nya tadi 30 tambah 0,8Y. Y sama dengan kurang 30 dikurang 0,8Y. Y dikurang 0,8Y dikurang 30. Ya, maka S-nya sama dengan negatif 30 tambah 0,2Y. Ya, Y di sini dianggap 1. 1 kurang 0,8 adalah 0,2. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, yang berikutnya pertanyaan yang B, berapa besarnya konsumsi jika pendapatan nasionalnya 100? Nah, besarnya konsumsi jika Y-nya sama dengan 100, C kan sama dengan 30 tambah 0,8Y. Berarti kita substitusikan langsung Y-nya dengan 100. Berarti C sama dengan 30 tambah 0,8 kali 100. C sama dengan 30 tambah 80. C-nya sama dengan 110. Oke? Nah, yang berikutnya berapa besarnya konsumsi jika S-nya sama dengan 20? Nah,
S sama dengan negatif 30 tambah 0,2Y. Ya kan? Maka S-nya diketahui 20. 20 sama dengan 0,30 tambah 0,2Y. Maka 0,2Y sama dengan 20 tambah 30. 0,2Y sama dengan 50. 50 sama dengan Y sama dengan 50 bagi 0,2. Maka Y sama dengan 250. Nah, kalau ditanya besarnya konsumsi dari tabungan sebesar 20, kita cari dulu Y-nya jadi berapa. Ketika Y berapa, tabungannya sebesar 20. Maka ketika Y-nya 250, tabungannya 20. Nah, kemudian kalau Y 250, tabungannya 20, maka berapa jadi konsumsinya? Kita masukkan ke rumusnya C sama dengan 30 tambah 0,8Y. C sama dengan 30 tambah 0,8 kali Y. Y-nya tadi 250. Ya, C sama dengan 30 tambah 200. Atau C sama dengan 230. Atau boleh juga Y sama dengan C tambah S. Y-nya sama dengan 250 tambah Y sama dengan C tambah S. Ya, Y-nya 250. C-nya tidak diketahui, S-nya 20. Berarti C-nya sama dengan 250 dikurang 20. Maka C-nya sama dengan 230. Sama juga. Oke? Cukup jelas? Paham ya? Nah, kalau misalnya belum paham, kalian rewind lagi, putar lagi videonya agar bisa lebih paham dan dikerjakan contoh soal yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi investasi. Fungsi investasi adalah permintaan akan investasi dan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Nah, biasanya bentuk fungsi investasi adalah formula I sama dengan IO tambah IY, di mana I-nya adalah belanja investasi oleh investor, I0 ya, belanja investasi otonomos, dan I adalah kecenderungan berinvestasi marginalnya. Kemudian ada fungsi import. Import suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Nah, bentuk umum dari fungsi import adalah M sama dengan M0 tambah MY, di mana M adalah import, M0-nya adalah import otonomos, dan M-nya adalah kecenderungan import marginal. Yang berikutnya adalah fungsi pajak. Pajak dikenakan oleh pemerintah terdapat dua macam, yaitu pajak yang jumlahnya tertentu tidak dikaitkan dengan pendapatan. Kita simpulkan T sama dengan T0. Dan pajak yang besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan, T sama dengan TY. Secara keseluruhan, fungsi pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T0 ditambah TY. Di mana T adalah pajak, T0-nya adalah pajak autonomos, T adalah kecenderungan pajak marginal. Oke, ya. Saya harap kita semua paham. Nah, selanjutnya adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah jumlah seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 macam pengeluaran, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dari sudut pandang pendekatan pengeluaran, maka berarti pendapatan nasional dihitung berdasarkan semua sektor yang ada dalam masyarakat, seperti sektor rumah tangga atau konsumsi, kita simpulkan dengan C. Sektor badan usaha atau investasi, kita simpulkan dengan I. Sektor pemerintahan atau pemerintah, kita simpulkan dengan G. Dan yang terakhir sektor perdagangan dengan luar negeri, ekspor dan impor yang kita lambangkan dengan X dan M. Nah, ada yang selanjutnya pendapatan disposable. Apa itu pendapatan disposable? Disposable income atau YID kita simpulkan adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Pendapatan disposable ini merupakan penjumlahan total dari pendapatan semua sektor dalam suatu negara yang meliputi sektor perorangan atau rumah tangga, sektor badan usaha, dan juga sektor pemerintah.
Pendapatan disposable ini tidak termasuk pendapatan dari pajak, bea cukai, dan lain-lain. Artinya dengan adanya pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut. Andaikan pendapatan nasional sebesar Y, yang di dalamnya termasuk pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak atau T, maka pendapatan yang dapat dibelanjakan atau dikonsumsi dan ditabung oleh masyarakat sebesar YD sama dengan Y dikurang T. Oleh karena itu, pajak juga disebut sebagai variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Berbeda dengan pajak, maka ada variabel lain yang memperbesar pendapatan disposable, seperti tunjangan pensiun, tunjangan hari raya. Tunjangan ini merupakan tunjangan ekstra yang dalam ekonomi makro disebut pembayaran alihan atau transfer payment. Karena tunjangan ini hanya merupakan pengalihan uang dari pemerintah ke masyarakat. Bila pendapatan nasional sama dengan Y, maka pembayaran alihan sama dengan R. Maka pendapatan disposable-nya jadi YD sama dengan Y tambah R. Nah, jadi pendapatan disposable bila ada pajak dan juga ada pengalihan uang atau pembayaran alihan adalah YD sama dengan Y dikurang T ditambah R. Bila tidak ada pajak dan tidak ada pengalihan uang, maka ya YD sama dengan Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh dari pendapatan disposable. Jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 40 tambah 0,75Y, pajak yang diterima pemerintah adalah 20, dan pengalihan uang ke masyarakat adalah 10, yang ditanyakan adalah berapa konsumsi nasional jika pendapatan nasional tahun itu adalah 250? Yang B, berapa pula tabungannya? Oke, kita jawab ya. Yang pertama besarnya konsumsi. Nah, tadi sudah diketahui YD sama dengan Y dikurang T tambah R. Maka C sama dengan 40 tambah 0,75Y. C sama dengan YD sama dengan Y dikurang T tambah R. YD sama dengan 250 dikurang 20 tambah 10. Ya. Oke. Nah, YD sama dengan Y dikurang T ditambah R. Ya, tadi jadi YD-nya YD sama dengan Y tambah T Y dikurang T tambah R. Ya. Nah, YD sama dengan 250 dikurang 20. Nah, jadi berapa konsumsi nasional jika pendapatannya 250 tadi kan? Berarti Y-nya 250. 250 kurang 20 tambah 10. Berarti 250 kurang 20 tambah 10 adalah 220. Maka C sama dengan 40 tambah 0,75Y konsumsinya. Ya. Nah, C-nya sama dengan 40 tambah 0,75 YD. C sama dengan 40 tambah 180. Ya. YD-nya tadi 240. Maka C sama dengan 40 tambah 0,75Y. C sama dengan 40 tambah 0,75YD. C sama dengan 40 tambah 0,75 kali 240. YD-nya kan tadi 240 hasil dari sini, ya. Maka C sama dengan 40 tambah 180. C-nya adalah 220. Jadi besarnya konsumsi jika pendapatan nasionalnya 250 adalah 220. Nah, berapa besarnya tabungan? S sama dengan YD kurang C. S-nya sama dengan 240, tadi YD-nya 240 dikurang C-nya. C-nya 220, maka S-nya tabungannya adalah 20. Oke, cukup paham ya, ini alurnya.
Dari sini, kemari, kemari. Dapat nilai YD-nya. Baru kita substitusikan ke nilai C. C sama dengan 40 tambah 0,75Y. Kemari, kemari. Kemudian ke bawah, C40 tambah 120. Kemudian dapat jadi hasilnya akhirnya C sama dengan 220. Ya, besarnya tabungannya S sama dengan YD kurang C. Oke, cukup paham ya? Nah, pendapatan nasional keseimbangan. Syarat dari pendapatan nasional dalam keseimbangan adalah penawaran agregat atau pendapatan agregat harus sama dengan permintaan agregat atau pengeluaran agregat. Persamaan fungsi pendapatan nasional biasanya berdasarkan sektor perekonomian dilakukan oleh pemerintah. Ya, ada 3 macam, yaitu yang pertama perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana yang terdiri hanya dari konsumsi dan investasi. Yang kedua adalah perekonomian 3 sektor, perekonomian tertutup yang terdiri atas konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir adalah perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka yang terdiri atas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta import dan ekspor. Oke, perekonomian 2 sektor bisa kita lihat bahwa perekonomian 2 sektor merupakan perekonomian tertutup sederhana yang terdiri atas konsumsi dan investasi. Nah, biasanya penawaran agregatnya Y sama dengan C tambah S, sedangkan permintaan agregatnya Y sama dengan C tambah I. Jadi C tambah S sama dengan C tambah I, S sama dengan I. Nah, perekonomian 3 sektor adalah perekonomian tertutup yang terdiri atas konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, penawaran agregatnya Y sama dengan C tambah S tambah T kurang R. Permintaan agregatnya Y sama dengan C tambah I tambah G. Jadi, C tambah S tambah T kurang R sama dengan C tambah I tambah G. Jadi, S tambah T dikurang R sama dengan I ditambah G. Oke, itu untuk perekonomian 3 sektor. Yang terakhir adalah perekonomian 4 sektor. Nah, perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka terdapat peran pemerintah, terdiri atas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta import dan ekspor. Nah, penawaran agregatnya Y sama dengan C tambah S tambah T dikurang R. Sedangkan permintaan agregatnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Ya, jadi C sama dengan C tambah S tambah T kurang S sama dengan C tambah I tambah G dikali X dikurang M. S tambah T dikurang R sama dengan 1 tambah G ditambah X dikurang M. Ya, ini adalah keseimbangan untuk yang perekonomian 4 sektor. Oke, kita masukin contoh dari keseimbangan pendapatan nasional. Jika diketahui sebuah fungsi konsumsi C sama dengan 100 tambah 0,4 YD, fungsi investasi badan usaha I sama dengan 80, fungsi pengeluaran pemerintah G sama dengan 60, fungsi ekspor X sama dengan 200, fungsi import M sama dengan 50 tambah 0,2 Y, fungsi tax sama dengan T sama dengan 20 tambah 0,7 Y, dan yang terakhir adalah pembayaran alihan atau R sama dengan 60 tambah 0,3 Y. Nah, yang ditanya nih, tentukanlah tingkat pendapatan nasional keseimbangannya, pendapatan disposable, konsumsi, tabungan, import, pajak, dan retribusi. Yang kemudian yang B, berapa tingkat pendapatan nasional jika ekspornya menjadi 350. Oke, kita bahas ya. Siap. Nah, diketahui C sama dengan 100 tambah 0,4 YD, I sama dengan 80, G sama dengan 60, X sama dengan 200, M sama dengan 50 tambah 0,2 Y, T sama dengan 20 tambah 0,7 Y, dan R sama dengan 60 tambah 0,3 Y. Yang ditanya tadi tingkat pendapatan nasional, pendapatan disposable, konsumsi, tabungan, import, pajak, dan yang terakhir adalah retribusi. Kemudian, berapa tingkat pendapatan nasional atau Y jika menjadi 350? Oke, kita jawab. C sama dengan 100 tambah 0,4 YD. Maka YD adalah
sama dengan Y dikurang T ditambah R. Y-nya tidak diketahui. Y-nya diketahui, YD-nya belum. Ya. YD sama dengan Y dikurang TR, 20 tambah 0,7Y tambah 60 tambah 0,3Y, R. Jadi Y kurang 20 kurang 0,7Y tambah 60 tambah 0,3Y, ya. Maka Y dikurang 0,7Y tambah 0,3Y kurang 20 tambah 60. Maka YD sama dengan 0,6Y tambah 40. Ya, perhatikan substitusi simbol dan lain sebagainya ketika kita memindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Yang berikutnya C sama dengan 100 tambah 0,4 YD. C sama dengan 100 tambah 0,4, YD-nya adalah 0,6Y tambah 40. Maka C sama dengan 100 tambah 0,24Y tambah 16. C sama dengan 116 tambah 0,24Y. Ya. Nah, yang berikutnya Y sama dengan C tambah S. C-nya sudah dapat, berarti kita cari S-nya. S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang 116 tambah 0,24Y. C-nya di sini, berarti ya. S sama dengan Y dikurang 116 dikurang 0,24Y. S sama dengan negatif 116 tambah 0,76Y. Oke, cukup jelas ya. Perhatikan langkah-langkahnya dari sini, kemudian kemari, ya, kemudian Y sama dengan CS, kemari, kemudian dari sini, kemari. Oke, cukup paham? Nah, selanjutnya pertanyaannya yang lain adalah pendapatan nasional keseimbangannya. Ya, berapa jadi pendapatan nasional keseimbangannya? Nah, secara rumus S tambah T kurang S sama dengan I tambah G dikali X dikurang M. Ya, S-nya sama dengan negatif 116 ditambah 0,76Y. T-nya sama dengan 20 dan R-nya sama dengan 0,7Y. T-nya 20 tambah 0,7Y, sedangkan R-nya 60 tambah 0,3Y. I-nya 80, G-nya 60, dan X dikurang M-nya 200 kurang M, 50 tambah 0,2Y. Nah, kita selesaikan persamaan ini. 0,76Y tambah 0,7Y dikurang 0,3Y dikurang 116 tambah 20 kurang 60. Sama dengan 80 tambah 60 tambah 150 dikurang ini negatif kali positif jadi negatif ya 0,2Y. Maka kita yang bisa digabung kita gabung jadi hasilnya 1,36Y kurang 156 sama dengan 290. 1,36Y sama dengan 290 tambah 156. Y sama dengan 446 dibagi 1,36. Nah, maka titik keseimbangannya Y sama dengan 328. Oke, ya, diikuti nanti pelan-pelan perhitungannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih pendapatan disposable-nya, konsumsi, tabungan, import, pajak, dan retribusi. Karena yang lain adalah sebuah persamaan, sebuah fungsi persamaan, maka kita cari Y-nya tadi sudah ketemu ya, YD sama dengan 0,6Y tambah 40. Gitu. Nah, berarti pendapatan disposable-nya jika Y sama dengan 328, berarti YD sama dengan 0,6 kali 328 tambah 40. Maka YD-nya sama dengan 236,8. Nah, yang berikutnya adalah fungsi konsumsi. Jika Y 328, konsumsinya jadi berapa? Fungsi konsumsi kan C sama dengan 116 tambah 0,24Y. Maka jika Y-nya 328, berarti C sama dengan 116 tambah 0,24 kali 328. Berarti fungsi C-nya adalah 194,72. Kemudian fungsi tabungan jika Y sama dengan 328.
S sama dengan negatif 116 tambah 0,76Y. Berarti negatif 116 tambah 0,76 kali 328. Berarti S sama dengan 133,28. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari import. Import sama dengan M sama dengan 50 tambah 0,2Y. Jika Y-nya 328, M-nya sama dengan 50 tambah 0,2 kali 328. Maka M-nya sama dengan 115,6. Oke. Kemudian pajak. Pajak adalah T sama dengan 20 tambah 0,7 Y. Jika Y-nya sama dengan 328, maka pajaknya T sama dengan 20 tambah 0,7 kali 328. Ya, maka T-nya sama dengan 249,6. Retribusi atau R, sama dengan 60 tambah 0,3Y. Jika Y 328, R-nya sama dengan 60 tambah 0,3 kali 328. Maka dapatlah hasilnya R-nya 158,4. Oke, cukup paham ya di sini? Nah, kalau yang belum paham, diikuti lagi videonya dari depan perlahan-lahan ya. Nah, yang berikutnya, jika pendapatan nasional keseimbangan jika ekspornya kita ubah menjadi 350. Tadi kan pendapatan 350 itu kan pendapatan X-nya, gitu ya. Nah, maka titik keseimbangannya adalah X-nya jadi 300. Ya, maaf, X-nya pendapatan nasional keseimbangan jika nilai ekspornya 300. Jadi kita ubah saja yang nilai X-nya ini 300, yang lainnya sama. 300 kurang 50, 250, ya. Sampai hasilnya 1,36Y kurang 156, sama 350, 1,36Y sama dengan 390 tambah 156, Y sama dengan 546, dibagi 1,36, Y sama dengan 401,5. Jika ekspornya jadi 350, maka Y-nya juga naik jadi 401,5. Oke, sekian materi pembelajaran kita tentang pendapatan nasional. Saya harap materinya mudah untuk diikuti. Jangan lupa untuk mengerjakan contoh-contoh yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Klik subscribe, klik lonceng, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Dadah.